Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imamu Abu Hamidin Hujjatul Islami al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ijma'u ahlil madinati, atau dimudhafkan mas'alatu ijma'i ahlil madinati, masalah tentang ijma'nya orang-orang Madinah, warga Madinah, ijma'nya ulama-ulama Madinah. Qala Malikun, berkata siapa Imam Malik? Imam Malik ini imamu al-Madinah, alimul Madinah, ulamanya orang Madinah, ya Imam Malik. Al-hujjatu fi ijma'i ahlil Madinati faqat, adapun yang menjadi hujjah adalah di dalam ijma'nya warga Madinah saja. Yang menjadi hujjah itu hanya ijma'nya ulama Madinah saja. Wa qala qaumun, dan berkata siapa sekelompok ulama, al-mu'tabaru ijma'u ahlil haramaini, adapun yang diperhitungkan adalah ijma'nya ahlil haramaini, warga dua tanah haram, Makkah wal Madinati. Ini menurut sebagian pendapat. Yang dilihat itu, yang diapresiasi hanya ijma'nya orang Mekah dan orang Madinah. Wal misraini, dan ijma'nya dua kota, yang dimaksud Al-Kufati wal Basrati. Ada yang mengatakan yang mu'tabar itu ijma'nya ulama Kufah dan Basra. Wa ma arada al-muhassiluna bihadza, dan tidak bermaksud siapa orang-orang yang membuat kesimpulan dengan ini, tidak bermaksud illa anna hadhil biqa'ah, melainkan sesungguhnya tempat-tempat ini qad jama'at, ialah sungguh-sungguh mengumpulkan tempat-tempat ini fi zamanis sahabati, di zaman sahabat, mengumpulkan ahlul halli wal aqdi, kepada kelompok ahlul halli wal aqdi. Halli ini melepas, mengurai, aqdi ini mengikat. Yang dimaksud ahlul halli wal aqdi adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengikat dan untuk melepaskan ikat. Artinya kelompok umat yang bisa menentukan hitam putihnya persoalan. Kalau mereka mau putih jadi putih, kalau mereka mau jadi hitam jadi hitam. Yang dimaksud dalam konteks ini para mujtahid, ya. Artinya mereka mengatakan ijma'nya Mekah Madinah, ijma'nya Kufah dan Basra. Kenapa kok harus itu? Lantaran pada zaman sahabat, ya kan, tempat-tempat itu adalah menjadi tempatnya para ulama ahlul halli wal aqdi ketika itu. Fa in arada Malikun, jikalau bermaksud siapa Imam Malik, annal Madinata hiya al-jami'atu, bahwa sesungguhnya Madinah adalah tempat yang mengumpulkan para ulama, al-jami'atu lahum adalah yang mengumpulkan kepada ahlul halli wal aqdi, fa musallamun lahu dzalika, maka bisa diterima lahu bagi Imam Malik dzalika, apa pendapat itu, lau jamaat, seandainya benar-benar mengumpulkan apa Madinah. Kenapa Imam Malik mengatakan yang diperhatikan adalah ijma'nya penduduk Madinah? Kalau yang dimaksud adalah karena Madinah adalah merupakan tempat yang menghimpun seluruh para ulama, ya mungkin bisa diterima pendapatnya Imam Malik.
kalau benar-benar Madinah mengumpulkan semua para ulama. Wa inda dzalika, dan ketika itu la yakunu lil makani, tidak ada bagi tempat, fihi ialah di dalam tempat, taksirun adapun pengaruh. Artinya kenapa kok Madinah? Kalau yang dimaksud karena Madinah ketika itu menjadi tempatnya para ulama, ya bisa diterima. Tapi ini artinya Madinah bukan karena Madinah, bukan karena Madinahnya, melainkan karena Madinah menjadi kumpulannya para ulama. Tapi walaisa dzalika bimusallamin, dan tidak ada apa hal itu ialah dapat diterima. Tak sepakat kalau dikatakan bahwa Madinah itu adalah jamaat menghimpun para ulama. Balam tajma al-Madinatu jami'al ulama'i, melainkan tidak mengumpulkan apa Madinah kepada seluruh ulama. La qablal hijrati wala ba'daha, baik sebelum hijrah maupun sesudah hijrah. Tidak benar kalau dikatakan kota Madinah itu menghimpun seluruh ulama. Bal mazalu mutafarriqina, melainkan mereka selalu mutafarriqina, bertebaran fil asfari, di perjalanan-perjalanan, wal ghazawati, dan peperangan-peperangan, wal amsari, dan di kota-kota. Tidak kumpul di Madinah, mereka ada di mana-mana. Ada yang sedang perjalanan, ada yang ikut perang. Dengan demikian fala wajha di kalami Malikin, maka tidak ada alasan bagi dawuhnya Imam Malik. Artinya pendapatnya Imam Malik itu tidak punya dasar, ya. Illa an yakula ayyakula, kecuali mengatakan siapa Imam Malik, amalu ahli Madinati hujjatun li'annahum al-aksaruna, amaliyahnya warga Madinah adalah menjadi hujah lantaran sesungguhnya mereka adalah mayoritas. Wal ibratu biqaulil aksarina, sementara adapun yang dilihat adalah perkataan orang-orang mayoritas. Waqad afsadnahu, dan kami sudah benar-benar menyatakan batal kepada pendapat itu. Tak benar kalau mayoritas dijadikan dasar untuk memilih suatu pendapat. Yang dijadikan dasar bagi mujtahid itu dalil, ya. Kalau muqallid bisa. Aw yakulah, atau mengatakan siapa Imam Malik, yadul ittifaquhum fi qaulin aw amalin, menunjukkan apa sepakatnya ahli Madinah di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan, menunjukkan annahum, bahwa sesungguhnya ahli Madinah istanadu ila sama'in qati'in, adalah bersandar kepada pendengaran yang qat'i, yakni pendengaran dari Nabi, karena Kanjeng Nabi domisilinya di Madinah. Fa innal wahya an-nasikha nazala fihim, karena sesungguhnya wahyu yang menasah, yang menjadi nasih, adalah turun fihim, di tengah-tengah ahli Madinah. Fala tasuddu anhum madarikus syariati, maka tidak menyimpang dari ahli Madinah apa sumber-sumber syariat, dasar-dasar syariat. Bagaimana kalau menggunakan alasan kenapa kok harus ijma'nya orang Madinah? Dijawab, karena kesepakatan orang-orang Madinah
pastilah bersandar kepada pendengar langsung dari Nabi yang bersifatnya qat'i. Karena wahyu itu turun di tengah-tengah mereka, sehingga sumber-sumber syariat tidak lepas dari mereka. Wahada tahakkumun, ini adalah tahakkum, artinya ngawur juga ya, ngawur. Artinya ngawur kalau dikatakan seperti itu. Idla yastahilu an yasma'a ghairuhum hadisan, karena tidak mustahil mendengar siapa selain ahli Madinah mendengar akan hadis min Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam perjalanan, au fil madinati, atau di Madinah, lakin akan tetapi yakhruju, keluar siapa ghairuhum minha, dari Madinah, qabla naklihi, sebelum dinukilkannya sabda Nabi itu. Hadis, sebelum dinukilkannya hadis. Artinya tidak mustahil orang-orang selain orang Madinah mendengar hadis dari Nabi. Di mana mendengarnya? Di perjalanan di luar Madinah, atau mendengar di kota Madinah, tapi disampaikannya pada saat mereka sudah keluar dari Madinah. Fal hujjatu fil ijma'i, maka adapun yang menjadi hujjah adalah dalam ijma'. Sementara wala ijma'a, tidak ada ijma' di situ. Artinya ijma'nya orang Madinah tidak cukup ya. Karena tidak bisa dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwa para ulama berkumpul di situ. Waqad tukullifa limalikin ta'wilatun wa ma'adiruh istaqsainaha fi kitabi tahdzibil usuli. Waqad tukullifa limalikin, dan sungguh-sungguh dipaksakan bagi Imam Malik apa takwilan-takwilan, wa ma'adiru, dan argumentasi-argumentasi, istaqsainaha, yang kami menghimpun kepada takwilan dan ma'adir di dalam kitab Tahdzibul Usul, wala hajata ilaiha huna, dan tiada butuh kepada takwilat dan ma'adir huna, di sini. Warubbama ihtajju bisana'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal madinati wa ala ahliha, dan mungkin mereka berhujjah, berargumentasi dengan pujian Rasulullah pada Madinah dan pada warga Madinah. Barangkali mereka mengatakan yang dijadikan hujjah ijma'nya ulama Madinah. Yang dijadikan hujjah adalah bahwa Rasulullah itu menyampaikan pujian terhadap Madinah dan warga Madinah. Wadzalika, adapun hal itu, yadullu, adalah menunjukkan ala fadilatihim wa kasrati sawabihim, menunjukkan atas keutamaan ahli Madinah dan banyaknya pahala mereka, disuknahum al-Madinata, karena tinggalnya mereka, mendiaminya mereka akan Madinah. Betul, memang mereka dipuji oleh Rasulullah. Mereka memiliki keutamaan lantaran mereka menjadi warga Madinah. Tapi wala yadullu ala takhsisil ijma'i bihim, itu tidak menunjukkan atas dikhususkannya ijma' dengan ahli Madinah.
Memang kalau pujian itu ada, tapi itu tidak menunjukkan bahwa ijma itu khusus ahli Madinah. Ijma'ul khulafa'il arba'ati. Ijma'nya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa qad qala qaumun, dan berkata siapa sekelompok ulama, al-hujjatu fi ittifaqil khulafa'il arba'ati. Adapun hujjah adalah di dalam kesepakatan khalifah yang 4. Yang bisa dijadikan hujjah itu adalah kesepakatan khalifah yang 4 ini menurut sebagian ulama. Wa huwa tahakkumun la dalil alaihi. Itu adalah pendapat itu adalah sewenang-wenang, ngawur. La dalil alaihi, tidak ada dalil alaihi atas pendapat tadi. Mana dalilnya bahwa yang menjadi hujjah adalah kesepakatan khalifah yang 4? Tidak punya dalil illa ma tukhayyiruhu jama'atun, kecuali sesuatu yang menghayalkan kepada emas siapa sekelompok ulama min anna qaulas sahabiyyi hujjatun, bahwa sesungguhnya perkataan sahabat itu hujjah. Artinya tidak ada dasar, tidak ada dalil bahwa hujjah itu adalah dalam kesepakatan khalifah yang 4. Itu ngawur, terkecuali berdasarkan apa yang menjadi khayalan sekelompok ulama bahwa pendapat sahabat itu hujjah, wa sayati fi maudhi'ihi, dan akan datang apa qaulus sahabi, di tempatnya nanti akan ada pembahasan tentang qaulus sahabi. Apakah perkataan sahabat, perkataan Sayyidina Abu Bakar, perkataan Sayyidina Umar itu menjadi hujjah apa bukan? Mas'alatu naksi adadil mujmi'ina wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.